Saat musim semi yang ceria beranjak pergi, daun-daun hijau mulai berubah warna, menandakan kehadiran musim gugur yang penuh kehangatan dan keindahan. Pohon-pohon sakura menggugurkan kelopaknya yang terakhir. Musim semi perlahan pamit, memberi jalan pada musim gugur, menghadirkan dedaunan kemasan dan udara yang menyejukkan. Begitu pula dengan burung merpati yang bertengger tenang di dahan, menikmati keindahan musim gugur di bawah pohon yang menguning, seolah meresapi ketenangan dan keindahan suasana yang mempesona. Di bawah pohon itu, seekor kelinci merah muda yang lucu sedang jalan mengendap-endap di antara cabang-cabang pohon. Apakah kamu melihat burung itu terbang? Sangat indah. Aku juga ingin terbang. Pasti rasanya menyenangkan. Entah apa yang ada dalam pikiran kelinci lucu ini. Dia juga ingin terbang. Namun sebesar apapun usahanya untuk terbang, dia akhirnya jatuh juga. Di bawah langit biru yang tenang, di antara daun-daun pohon yang menguning, seekor burung dengan penuh kasih melatih anaknya terbang, membimbing sayap mungil itu mengepak melawan angin, seolah berbisik bahwa keberanian dan kebebasan akan membawa mereka menjelajahi dunia yang luas dan penuh keajaiban ini. Kelinci sangat takjub melihat pemandangan itu. Namun sebesar apapun usahanya, dia tidak akan bisa terbang karena dia tidak memiliki sayap. Meskipun begitu, dia tidak pantang menyerah. Dia selalu mencoba, meskipun pada akhirnya gagal. Aku gak akan nyerah. Aku akan coba belajar untuk terbang. Aku sangat ingin terbang. Aku pasti bisa. Ajari aku terbang. Tidak akan bisa. Aku akan beri. Percuma, tidak bisa. Di antara daun kering di tanah luas, seekor kelinci meloncat lepas. Matanya tertuju ke langit biru. Mimpi terbang tak pernah surut. Sayap tak punya, hanya tekad meloncat tinggi sekuat adat. Namun bumi tetap memanggilnya, mengajaknya pulang ke tanah nyata. Meski jatuh berkali-kali, harapannya tak pernah sunyi. Ia bangkit, mencoba lagi, mengejar mimpi yang takkan mati. Langit tertawa, angin berbisik. Kelinci kecil, janganlah letih. Bukan sayap yang buatmu besar, tapi hatimu yang tak gentar. Setelah sekian lama mencoba dan berkali-kali gagal, akhirnya kelinci kecil mulai menyadari bahwa sayap bukanlah miliknya dan langit bukanlah tempatnya. Ia menatap langit biru dengan senyuman kecil, bukan lagi dengan rasa iri, melainkan dengan penerimaan. Kini ia melompat riang di antara rerumputan, menikmati wangi bunga liar dan mengejar daun-daun kering yang bergerak perlahan. Kelinci itu menemukan keindahan dunia yang ada di bawah kakinya, melanjutkan hidup dengan hati yang damai, percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan pada mimpi yang tak mungkin, tetapi pada rasa syukur atas apa yang telah dimilikinya. Seperti biji merah yang terobang-ambing di antara daun-daun kering dan kelinci yang jatuh bangun, keduanya pasti memiliki takdir yang tersusun. Begitu juga dengan kelinci kecil yang menemukan bibit merah itu di antara dedaunan yang kering. Wah, biji ini begitu indah. Aku akan menanamnya. Kelinci terlihat begitu gembira. Aku akan menanamnya di sini. Siapa tahu nanti jadi buah beri. Kelinci sangat suka buah beri. Dia berharap biji itu nanti akan menjadi pohon buah beri. Dia menanam biji itu ke dalam tanah dan menimbunnya dengan sangat hati-hati. Malam berlalu, digantikan dengan pagi yang membawa angin yang menyejukkan. Sama seperti kelinci yang hatinya begitu gembira melihat apa yang ada di depannya.
Biji yang tadi ditanamnya kini tumbuh menjadi tanaman yang indah. Wah, aku tidak menyangka baru kemarin aku tanam, sekarang sudah tumbuh. Aku akan mengambil air, lalu aku akan menyiraminya. Dengan penuh tanggung jawab, kelinci merawat tanamannya. Dia mengambil air dan juga mengambil pupuk. Tunas kecil tumbuh perlahan di tanah lembut, penuh harapan. Seperti bayi dalam buayan, butuh sentuhan, penuh perhatian. Air mengalir lembut di pangkal akar, seperti doa yang tak pernah pudar. Menyirami jiwa, memberi tenaga, agar ia tumbuh melawan duka. Begitu pula dengan kelinci yang berhati baik, penuh kesabaran dan perhatian, merawat tanaman itu bersama dengan doa dan harapan. Pada suatu hari, kelinci terkejut melihat perubahan ajaib yang ada pada tanaman itu, di mana yang tadinya hanya berupa daun, sekarang pucuk itu telah berubah menjadi gumpalan bulu-bulu yang lembut. Dari gumpalan itu, di permukaannya muncul satu corak yang indah. Dari satu corak itu muncul corak yang memanjang menuju akar. Dari akarnya muncul dua corak yang berbeda. Dan akhirnya seluruh permukaannya dipenuhi dengan corak-corak yang indah. Sebuah bibit kecil yang dulunya hanya sebutir harapan di tanah, tumbuh perlahan dengan kesabaran dan cinta, hingga akhirnya menjelma menjadi tanaman yang indah, menghiasi dunia dengan kehadirannya. Dari gumpalan bulu yang lembut tersimpan, berselimut misteri dalam diam. Berputar perlahan cahaya datang, membawa keajaiban yang tak terbilang, hingga berubah penuh pesona, menjadi telur dengan corak warna. Indah tersaji karya semesta, rahasia alam yang penuh makna. Pada suatu hari, telur bercahaya itu mulai retak perlahan, memancarkan sinar yang semakin terang, hingga secara ajaib berubah menjadi siluet cahaya putih berbentuk burung, melayang anggun di udara, memancarkan keajaiban dari setiap gerakannya. Kelinci kecil itu sangat terpesona dengan apa yang dilihatnya. Ia kemudian mendatangi burung itu, dan di sebelahnya ada cangkang yang berserakan. Kelinci diam tertegun melihat burung itu. Ia berkata, Kamu burung terindah yang pernah aku lihat, dan bulu-bulumu sangat cantik. Sayap-sayapmu juga sangat lebar. Andaikan aku bisa terbang, aku ingin terbang bersamamu. dan benar saja burung itu pun meminta kelinci untuk naik ke atas punggungnya. Tertanam biji di pelukan bumi, tumbuhlah ia, mimpi pun bersemi. Dari dahan muncullah buah, bercorak indah, penuh warna megah. Namun waktu terus berlari, buah berubah, bentuknya terhenti. Kulit mengeras, rahasia tersembunyi, menjadi telur, cantik tak terperi. Kebaikan hati adalah sayap yang tak terlihat, namun mampu membawa kita melampaui batas yang kita kira tak mungkin. Seperti kelinci yang tak punya sayap, namun melalui kebaikan dan ketulusannya, ia menemukan kesempatan untuk terbang. Dari sini kita belajar bahwa membantu dan berbagi ke sesama makhluk menjadi cara untuk mencapai hal-hal luar biasa dalam hidup.